أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita selesai dari pembahasan 6 jenis khiyar yang ditetapkan di dalam syariat kita. Yang pembahasan khiyar, ikhwan, termasuk di antara hal yang penting diketahui oleh setiap orang yang ingin melakukan praktek jual beli, sehingga mengilmui perkara tersebut, terutama para penjual. Karena banyak dari para penjual yang tidak mengetahui hukum seputar khiyar ini, sehingga tidak mengakui adanya hak khiyar bagi pembeli. Terkadang sebagian mereka hanya dengan sekedar persetujuan sudah dianggap tidak bisa lagi diganggu gugat, padahal belum berpisah majelisnya. Setelah kita lewati khiyar majelis yang disepakati oleh para ulama berdasarkan nas yang sharih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang ketika melakukan praktek jual beli, selama dia belum berpisah, maka ada padanya khiyar majelis. Walaupun telah ditandatangani, walaupun telah sepakat, tapi kalau masih di majelis kemudian ingin membatalkan, maka boleh. Demikian pula khiyar karena adanya aib. Ini juga penting untuk seorang penjual itu jujur. Kapan saja memang ada aib, kemudian pihak pembeli tidak menginginkan barang tersebut, maka hendaknya diberikan hak pembeli tersebut untuk dia bisa mengembalikan barang. Baik. 6 khiyar tersebut apa saja selain 2 tadi, selain khiyar majelis dan khiyar aib, masih ada 4 jenis khiyar yang lain. Apa saja? Indah Pak Agus. Khiyar syarat, khiyar goben, khiyar tadlis, khiyar bisababil ikhtilaf. Nah, khiyar karena sebab adanya perselisihan antara pihak penjual dan pihak pembeli. Nah, dan pembahasan terakhir terkait khiyar bisababil ikhtilaf. Nah, khiyar yang diberikan karena adanya ikhtilaf di antara kedua belah pihak. Perselisihan tersebut bisa dirinci menjadi 4 jenis perselisihan yang biasa terjadi di dalam praktek jual beli. Apa saja, Pak Subhanahu? Yang pertama, khilaf pada masalah harganya. Yang kedua, khilaf tentang zat barangnya. Nah, ketiga, khilaf tentang sifat barang tersebut. Kemudian yang keempat, lupa. Apa yang keempat? Aba Zur'ah dilengkapi.
Lupa juga. Hah? Apa Pak Mujahid? Khiyar karena ikhtilaf dari si jumlah. Nah, jumlahnya berapa? Baik, misalnya beli kambing. Pembeli mengakui belinya 4. Penjual mengakui belinya cuma 3. Baik, akhirnya dikasih 3 padahal harganya yang di benak pembeli dia beli 4 sehingga setuju dengan harga tersebut. Ini kan terjadi perselisihan. Nah, ketika terjadi perselisihan tersebut, hukum terbagi menjadi 3 keadaan kemarin. Hukum terbagi menjadi 3 keadaan. Bagaimana atau apa saja keadaannya Ali? Yang pertama, saya bersumpah, kedua-duanya bersumpah. Yang keadaan pertama, kedua-duanya bersumpah. Kalau kedua-duanya bersumpah berarti jual belinya bagaimana? Batal. Nah, maka dibatalkan jual beli. Kondisi kedua, yang kedua yang sama-sama tidak mau. Kedua berarti apa? Kedua-duanya tidak mau sumpah. Kalau keadaan pertama dua-duanya mau sumpah. Yang satunya mengatakan demi Allah saya jualnya memang 3 kemarin. Yang pembeli mengatakan demi Allah aku belinya 4, kok dikasih 3. Nah, kalau kedua-duanya sumpah berarti sudah tidak bisa ketemu, jual belinya dibatalkan. Barang dikembalikan ke pihak penjual, uang dikembalikan ke pihak pembeli. Kondisi kedua, kedua-duanya tidak mau bersumpah. Kalau tidak mau bersumpah berarti juga tidak ada jalan keluar. Maka jual beli dibatalkan. Kondisi ketiga, salah satunya mau bersumpah dan yang lainnya tidak mau bersumpah, maka hukum diserahkan kepada pihak yang mau bersumpah sebagai penentunya. Ini kalau memang betul-betul sengketa kedua belah pihak. Sekarang pembahasan terakhir pada bab ini yaitu terkait masalah al-iqalah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man aqala musliman bai'atahu aqala Allahu 'athratahu, rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Hadis ini sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Imam Ibnu Majah menambahkan yaumal qiyamah. Taib, man aqala musliman bai'atahu aqalallahu 'athratahu yaumal qiyamah. Dan ini penjelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengampunan dari kesalahan-kesalahannya di hari kiamat. Baik. Dan dari sisi sanad hadisnya sahih. Dikatakan oleh Al-Alama Al-Albani rahimahullahu taala dalam Irwaul Ghalil, wa rijaluhu thiqat rijalul Bukhari, ghaira anna al-farwi hadha kana qad kuffa fa sa'a hifdhuhu fa in kana hafidhahu fa huwa ala syaratil Bukhari. Nah, dan Syekh Muqbil rahimahullahu taala telah mensahihkannya dalam As-Sahihul Musnad. Adapun makna hadis, siapa saja yang memberikan iqalah pada seorang muslim dalam jual belinya. Makna iqalah
yaitu raf'ul aqdi wa ruju'u kullil muta'aqidaini bima kana lahu min ghairi ziyadatin wala naqsin. Ini mudahnya, yaitu apa? Pengangkatan akad dan kembalinya masing-masing dari dua belah pihak yang melakukan akad, nah, dengan apa? Dengan kondisi sebelum adanya akad. Jadi masing-masing kembali pada kondisi sebelum akad, tanpa ada tambahan, tanpa ada pengurangan. Dan di dalam catatan kaki di kitab kita, akhwan, perhatikan, al-iqalah fil lughah masdaru aqalahu yuqiluhu. Aqala yuqilu. Wa ma'naha ar-raf'u wal isqatu wal izalah. Ini makna bahasa, yaitu mengangkat, menggugurkan dan menghilangkan. Yuqalu aqalallahu asratahu idza rafa'ahu min suqutih. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala angkat dia dari ketergelinciran. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat dia dari terjatuh, dari posisi terjatuh. Nah, sehingga dari sini kita pahami makna hadis, siapa saja yang menggugurkan atas seorang muslim jual belinya, akhwan, yaitu memberikan pengguguran atau pembatalan atas jual beli yang telah sah dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan angkat dia dari ketergelincirannya. Atau juga makna lebih mudah lagi, Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan dia dari kesalahan-kesalahannya. Maksudnya Allah akan ampuni kesalahan-kesalahan dia. Diberi kelonggaran oleh Allah dikarenakan dia memberikan kelonggaran kepada saudaranya sesama muslim. Dan ini sebagaimana kaidah umum, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sejenis dengan amalan yang dilakukan. Ketika di dunia, akhwan, dia jual belinya seorang yang mudah. Ada orang sudah beli, kemudian nyesal. Maaf, saya batalkan, tidak jadi beli. Padahal sudah dibeli, sudah pisah, sudah sampai di rumah karena alasan yang dibelikan mungkin tidak mau, yang dibelikan yang di rumah tidak cocok, atau ternyata ada salah satu anggota keluarga yang protes kok seperti itu, akhirnya bikin ribut di rumah, tengkar misalnya. Taib, daripada tengkar akhirnya dia minta iqalah kepada pihak penjual. Nah, dalam posisi seperti ini, kok penjual kemudian meluluskan permintaannya, ya sudah, tidak apa-apa. Ini uangnya saya kembalikan tanpa dikurangi. Kemudian, barang juga dikembalikan tanpa ada cacat. Maka ini namanya iqalah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan balas bagi penjual yang sifatnya seperti itu untuk apa? Untuk mendapatkan kelonggaran dari Allah. Dia akan ditolong. Diangkat dari ketergelincirannya dan diampuni dari kesalahan-kesalahannya. Qala wal iqalatu fi syar'i ibaratun an raf'il 'aqdi wa faskhih. Adapun iqalah dalam syariat maknanya adalah suatu ibarat dari apa? Dari pengangkatan akad, yaitu maksudnya pembatalan akad. Intinya berarti iqalah itu pembatalan akad yang sudah sah. Sudah selesai akad. Tidak ada aib, tidak ada ghaban, tidak ada tadlis, tidak ada syarat. Pokoknya sudah tidak ada khiyar. Khiyar tidak ada. Kalau ada khiyar ya bukan iqalah karena dia meminta khiyar. Kalau iqalah memang sudah sah terjadi akad jual beli. Baik.
Dan hukum iqalah ini ikhwan, tidaklah wajib bagi pihak yang dimintai. Tapi hal ini termasuk dalam husnul muamalah, dalam bagusnya seseorang bermuamalah. Dan disunnahkan untuk seseorang memudahkan saudaranya, mudah dalam urusannya ketika muamalah, tidak ruwet. Baik. Qala wa hadzal hadits yunaddibu ila iqalatil mushtari awil ba'i idza nadima ala ijra'i 'aqdil bai'. Hadis ini mendorong untuk memberikan iqalah kepada pihak pembeli atau kepada pihak penjual. Jadi di sini iqalah itu bisa diminta oleh pihak pembeli kalau memang pembelinya yang nyesel. Sudah beli kemudian nyesel dengan alasan tertentu, yang alasan ini tidak masuk dalam penetapan khiyar. Misalnya yang kadang terjadi, misalnya seorang beli kemudian di rumah malah disalahkan oleh yang di rumah, akhirnya tengkar. Daripada tengkar, sudah pulang lagi ke tokonya minta iqalah. Atau pihak penjual yang nyesal. Pihak penjual kok nyesal? Ya bisa saja. Seorang menjual barang. Kemudian Kemudian sudah dijual, yang di rumah menanyakan, ini barang kok dijual, ini barang satu-satunya milik kita, peninggalan orang tua dijual. Misalnya peninggalan orang tua dijual, akhirnya tengkar anggota keluarga. Seperti ini jalan keluarnya datang ke pihak pembeli, minta iqalah. Minta iqalah agar agar dibatalkan jual belinya. Ini contoh iqalah dari pihak penjual. Jadi disunahkan untuk memberikan iqalah baik kepada pihak pembeli atau kepada pihak penjual apabila pihak tersebut menyesal dalam melangsungkan akad jual beli. Perhatikan contoh yang disebutkan di sini. Mithaluhu law ishtara syakhsun sil'atan wa atamma al-'aqda falamma dhahaba ila baitihi wajada annahu la yahtaju ilaiha faraghiba fi raddiha. Contohnya, seandainya seseorang membeli suatu barang dan telah menyempurnakan akad. Tatkala dia pergi ke rumahnya, dia dapati bahwasanya dia tidak butuh. Oh, ternyata di rumah sudah dibelikan. Berarti tidak butuh. Sampai di rumah sudah dibelikan barang itu. Maka kemudian dia ingin untuk mengembalikan barang tanpa ada khiyar di awal. Apakah itu khiyar syarat, tanpa ada khiyar ghaban, tanpa ada khiyar aib dan seterusnya. Wahuna, dalam kondisi ini la yajibu 'alal bai'i raddul bai'. Maka di sini tidak wajib atas penjual untuk untuk mengembalikan jual belinya. Dalam artian tidak wajib untuk menerima iqalah. Walakin yustahabbu lahu dzalik, akan tetapi disunnahkan baginya yang demikian untuk menerimanya, karena masuk dalam keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, dan juga man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Siapa saja memberikan kemudahan pada seseorang dari kesulitan, apalagi tadi sampai ada pertengkaran, sampai ada persengketaan dalam keluarga, kadang demikian. Ketika jual beli dilakukan oleh salah satu pihak padahal berkaitan dengan pihak lain. Biasanya misalnya tanah ini tanah warisan, bisa terjadi sengketa. Ini kan kesulitan. Maka ketika seorang memberikan
Nah, kemudahan Allah akan mudahkan dia dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Juga keumuman hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, rahimallahu rajulan samha idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Ini juga akhlak yang penting untuk apa? Seseorang dalam jual beli berhias dengannya. Rasulullah mengatakan rahimallahu rajulan samha, semoga Allah merahmati seorang yang samha, seorang yang mudah urusannya, seorang yang suka memberi apa? Keluasan, kelonggaran. Idza ba'a, apabila dia menjual. Ketika dia menjual barang, nah jualnya mudah. Dalam artian jual begini. Kemudian ada yang menawar urusan sedikit, oh sudah tidak apa-apa. Nanti sudah dapat untung. Ini samahan dan bil baik. Wa idza ishtara, demikian pula ketika dia membeli. Ketika membeli dia juga mudah. Tidak setiap apa, selisih 500 saja sudah apa? Dia nawarnya satu dari selisih sekian, tidak apa dibeli. Mudah dalam membeli. Wa idza qtada, dan yang ketiga ketika dia melunasi. Nah ini yang banyak manusia apa? Manusia sering apa? Sering berkebalikan dengan apa yang dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan didoakan di situ. Ketika apa? Urusan pelunasan hutang. Baik. Maka hendaknya seseorang dalam masalah tiga ini, dalam jual maupun dalam membeli maupun dalam melunasi hutang, hendaknya dia bangsa mudah dalam urusan-urusan tersebut. Makanya yustahabbu lahu dzalik, disunnahkan baginya untuk apa? Untuk memberikan iqalah. Wa hadzal raddu yusamma iqalah. Ini istilah syar'i fikhi. Ya, pengembalian ini dinamakan apa? Iqalah. Fayurja'u lil ba'i al-mabi'u wa yurja'u ila al-mushtari al-mal. Sehingga dikembalikan kepada pihak penjual barangnya dan dikembalikan kepada pihak pembeli hartanya. Baik. Dan syaratnya untuk iqalah dinamakan iqalah itu apa? Bi ghairi ziyadatin wala naqsin. Tanpa ada penambahan, maksudnya apa? Tidak ada penambahan sesuatu apapun. Tidak pula ada pengurangan. Baik. Maksudnya apa? Banyak manusia ketika mau mengembalikan barang, ya sudah boleh, tapi apa? Dipotong, dikurangi. Baik, dikurangi harganya. Tadinya misalnya bayar barang itu harga 100.000. Kemudian dia ingin batalkan, ingin minta iqalah. Saya minta iqalah. Baik. Nah, dia diterima oleh pihak penjual, tapi apa? Tapi mengembalikannya cuma 90.000. Ini bukan iqalah, apa? Lalu apa namanya? Ini akad baru. Ya, akad baru. Demikian pula sebaliknya dengan adanya tambahan. Dengan adanya tambahan. Baik. Misalnya dengan ada tambahan, kalau apa iqalahnya dari pihak mana biasanya tergambar seperti itu? Iqalah dari pihak penjual. Misalnya tanah warisan. Salah satu pihak menjual, yang lainnya tidak terima. Hanya minta iqalah, datang kepada pihak pembeli. Nah, ini saya mau kembalikan uangnya. Tanahnya tidak jadi dijual karena sengketa. Padahal sudah apa? Sudah akad selesai sempurna. Nah, kemudian pihak pembeli mengatakan tidak bisa, kecuali apa? Tambah 1 juta.
Nah, baik. Nah, hukumnya bagaimana? Hukumnya, akhwan, ini adalah akad baru. Baik. Apabila kedua belah pihak setuju, akhwan, dengan adanya pengurangan atau penambahan dari harga ketika ada pengembalian tadi, maka itu akad baru, jual beli yang baru. Nah, kita selesaikan dulu yang di catatan kaki. Qala kama annahu qad yaqa'un nadamu minal ba'i aidha fa yustahabbu lil mushtari iqalatuhu minal bai'. Sebagaimana juga terkadang terjadi nadam dari apa? Dari pihak penjual juga. Seperti contoh tadi. Nah, menjual sesuatu padahal masih ada keterkaitan dengan yang lain, sehingga ketika sudah terlanjur dijual ada sengketa. Nah, padahal jual beli sudah sah. Nah, akhirnya pihak penjual ingin membatalkan. Maka ini yustahabbu lil mushtari iqalatuhu minal bai'. Disunahkan untuk mushtari pihak pembeli, nah, memberikan iqalah, yaitu untuk menerima pembatalan jual beli tersebut. Apakah ini wajib? Indah ya Fatih. Wajib tidak menerima? Nah, makanya jangan melamun sampai Bengkulu sudah. Wajib menerima tidak, Akbar? Belajar jadi juragan. Taib, tidak wajib menerima. Seandainya dia memang betul-betul butuh, enggak, saya memang butuh tanah ini misalnya. Taib, betul-betul butuh, nah, tidak memungkinkan untuk dikembalikan, sudah sah. Demikian pula barang. Cuman, nah, jika dia ingin mendapatkan pahala, nah, maka disunahkan untuk menerima iqalahnya. Baik. Berarti di sini, akhwan, ada dua hukum yang berkaitan dengan masalah iqalah. Hukum yang pertama terkait hukum taklifi. Hukum taklifi itu hukum terkait mukallafnya. Nah, mukallafnya berarti yang diminta iqalah itu hukumnya apa? Sunnah untuk menerima. Disunahkan untuk menerima berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan tadi, juga keumuman ayat wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Adapun dari sisi hukum wad'i, hukum wad'i itu, nah, menunjukkan bahwasanya batal dengan apa? Diterimanya iqalah, maka apa? Fasakh, pembatalan akad. Akadnya tadi sudah sah, kalau iqalah diterima menjadi batal. Nah, baik. Ini kalau iqalah, jadi iqalah itu pembatalan akad. Namanya pembatalan akad berarti barang dikembalikan tanpa dikurangi, demikian pula uang dikembalikan tanpa dikurangi maupun ditambahi. Baik. Nah, sekarang yang banyak terjadi di lapangan, akhwan, terkait pembatalan sebagaimana disebutkan tadi. Nah, terkait pembatalan, yang namanya penjual tentunya tidak ingin, ya kan, kita sudah menawarkan barang, sudah tadi tawar menawar panjang, setelah selesai, nah, ternyata masih dibatalkan. Tentunya kecewa. Nah, ketika mau pembatalan seperti ini, nah, banyak yang terjadi kemudian boleh dikembalikan dengan apa? Dengan catatan, nah, pengembalian uangnya dikurangi berapa persen, ataukah dikurangi sekian-sekian. Atau terkadang juga apa? Boleh dikembalikan tapi ditukar dengan barang yang lain. Nah, dikembalikan barang itu
Tapi apa? Uang tidak dikembalikan berwujud uang, tapi apa? Berwujud barang yang lain. Silahkan beli barang yang lain di toko ini dengan harga yang sama. Nah, ini akhwan, ini tidak masuk kategori iqalah. Tapi ditegaskan oleh Al-Alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya ini adalah apa? Bai', adalah jual beli baru. Jual beli baru. Jadi akad baru dan jual beli baru hukumnya boleh dan mubah. Ditegaskan oleh Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala, la khilafa bainal ulama anna al-iqalah idza kana fiha nuqsan aw ziyada aw ta'khirun annaha bai'. Jadi tidak ada khilaf di antara para ulama bahwasanya iqalah apabila padanya pengurangan, dikurangi tadi. Nah, barang dikembalikan, kemudian uang dikembalikan tapi dikurangi. Ini juga apa? Baik namanya, jual beli baru, akad baru. Kalau setuju, ya sah-sah saja. Atau penambahan, adanya penambahan seperti tadi misalnya, pengembalian dari pihak penjual. Nah, kemudian pihak pembeli minta tambahan. Boleh dikembalikan barangnya tapi tambah. Berarti kan akad baru ya kan? Pihak pembeli jadi dapat untung ya kan? Seperti dia beli barang kemudian dijual lagi. Demikian pula seperti itu. Ini apa gambaran mudahnya, kawan? Atau takhir atau pengakhiran. Pengakhiran. Maksudnya takhir ya nanti kembalikan, saya pakai dulu nanti tak kembalikan. Nah, misalnya mobil sudah sah dijual. Sudah sah dijual. Kemudian ternyata pihak penjual menyesal, saya tidak jadi jual mobilnya ini, ternyata mobil peninggalan orang atau mobil hadiah dari seseorang yang dia tidak rela kalau dijual atau tidak enak terjadi cekcok dan seterusnya. Hanya dia mau batalkan. Nah, pihak pembeli mengatakan, ya tidak apa-apa dibatalkan, tapi saya pakai dulu, saya ada acara. Nah, saya pakai 1 bulan, baru nanti saya kembalikan. Ini bukan iqalah, tapi ini apa? Akad baru, paham? Akad baru. Maksudnya dalam bai' juga. Jadi faedah ini penting. Nah, dalam apa? Dalam penukilan Imam Ibn Abdul Bar dalam Al-Istidhkar. Bahwasanya kalau iqalah kok ada padanya penambahan atau pengurangan atau pengakhiran, itu bukan iqalah yang dimaksudkan dalam hadis tadi, tapi itu adalah jual beli yang baru. Dari sisi bagian pahala, semoga dia mendapatkan bagian pahala. Kenapa? Karena tetap ada sisi kemudahan, walaupun dia mengambil keuntungan darinya. Dia mengambil keuntungan darinya. Nah, dan tentunya pahala iqalah yang murni, iqalah yang syar'i tadi tanpa ada penambahan pengurangan, itulah yang lebih besar. Barakallahu fikum, walhamdulillahirabbil alamin. Dengan ini kita selesai dari babul khiyar.